menutupin pembacaan-pembacaan kitab dengan benar, mengaburkan arti tafsiran-tafsiran kitab selanjutnya. Contohnya kelompok-kelompok Dajjal, Imad dan pengikut-pengikutnya itu. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok Imad, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Bahwasanya Aliansi Pecinta Ulama Nusantara desak Habib Muhdor Tanggul untuk minta maaf dan klarifikasi. Dalam ceramah saudara kepada jamaah yang bisa didengar oleh umum, saudara mengatakan bahwa Imad alias Kiai Haji Imadin Usman dan kelompoknya adalah Dajjal. Dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka, seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura, di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam, yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian, jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imad Dajjal atau pasukan Dajjal Imad ini yang Anda sebut akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah madaqat illa wa farrajahallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bersama rekan-rekan para guru yang konsen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara Indonesia ini dibangun dengan susah payah. Maka dari itu kami berkumpul di sini. Di sebelah kiri kami ada Yai Taufik, beliau seorang Sekjen Himanu, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Pak Taufik sehat? Alhamdulillah. Kemudian di samping kanan saya ada Tubagus Mogi, beliau Ketua Robito Babat Kebantenan. Sehat Yai? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang saya hormati Ketua Divisi Hukum PWI atau Perjuangan Wali Songo Indonesia, yang terhormat Bapak Ari Ahmad. Nah, menyikapi perkembangan akhir-akhir ini, termasuk pernyataan yang menurut kiai-kiai kami, guru-guru kami sangat kontroversi dan sangat tidak nyaman sekali, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Al-Habib Muhdor Tanggul. Pernyataannya seperti apa nanti akan dikupas
dan disampaikan pernyataan sikap bahwa pernyataan tersebut tidak boleh terulang kembali di negeri kita tercinta Indonesia sebagai negara hukum. Maka dari itu kami himbau kepada semuanya, terutama para kiai-kiai, para ulama-ulama Nusantara yang selama ini ngopeni, yang selama ini merawat negara kita tercinta Indonesia, untuk tidak membalas ucapan apa yang dilakukan oleh Al-Habib Muhdor Tanggul. Negara kita negara hukum, maka yang terhormat dan lebih mulia, lebih afdol kita pakai jalur konstitusi yang memang dijamin oleh negara dan undang-undang. Maka dari itu kami persilakan kepada yang terhormat Tubagus Mogi untuk menyampaikan sikap daripada perasaan para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Tubagus Mogi Fadil. Dengan ini keberatan dengan pernyataan Habib Muhdor, dan izin per hari ini kami akan membacakan surat pernyataan permintaan klarifikasi kepada beliau, bahwasanya Aliansi Pecinta Ulama Nusantara desak Habib Muhdor Tanggul untuk minta maaf dan klarifikasi kepada Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul di tempat, berdasarkan pasal 28 UUD 45 yang berbunyi kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga merupakan hak warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang, termasuk ulama Nusantara, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan aman, tanpa ancaman dan persekusi dari pihak lain. Sehingga bersama ini kami Aliansi Pecinta Ulama Nusantara meminta klarifikasi dari Habib Muhdor terkait pernyataan saudara yang diunggah melalui media sosial. Salah satu media tersebut adalah konten di channel YouTube Babe Aldo sekitar tanggal 28 Juni atau setidak-tidaknya pada akhir Juni tahun 2024 Masehi, bahwa dalam ceramah saudara kepada jamaah yang bisa didengar oleh umum, saudara mengatakan bahwa Imad alias Kiai Haji Imadin Usman dan kelompoknya adalah Dajjal, dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura, di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imad Dajjal atau pasukan Dajjal Imad ini yang Anda sebut akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bahwa ucapan saudara tersebut sangat mengusik dan menyinggung perasaan kami selaku para pecinta ulama Nusantara, di mana saudara harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan saudara tersebut secara hukum yang berlaku. Bersama ini, kami meminta klarifikasi saudara agar bisa memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan saudara tersebut dalam tenggang waktu 7 kali 24 jam atau 1 minggu sejak permintaan klarifikasi ini kami sampaikan. Bila mana saudara tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan bertanggung jawab terkait ucapan saudara tersebut, maka dengan terpaksa
kami akan menempuh langkah hukum. Jakarta, 3 Juli tahun 2024, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara terdiri atas BKN, Barisan Kesatria Nusantara, Himanu, Himpunan Advokasi NU, PWI Laskar Sabilillah, Laskar Raja Wali Nusantara, Robitoh Babat Kebantenan, Balai Adat Karyan Tangerang, dan Laskar Raja Wali Songo, dan sebagainya. Demikian informasi dari kami untuk ditanggapi dalam tempo sesingkat-singkatnya atau paling lambat 7 kali 24 jam. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Taufik, seorang yang selama ini bergerak di bidang hukum, bahwa ucapan Habib Muhdor ini apakah perlu untuk diingatkan, ditegur, atau dilakukan langkah hukum. Monggo Pak Yai Taufik, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa ba'd. Sungguh sangat memprihatinkan peristiwa yang terjadi di Tanggul, di mana seorang habaib yang ngaku sebagai zuriyah Rasul memberikan statement yang sangat tidak bersahabat, di mana beliau mensikapi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan dengan satu feedback yang sama sekali tidak nalar, karena pergerakan pemikiran oleh seorang Kiai Imad semestinya juga harus dibalas dengan pemikiran yang bersifat antitesa. Namun ini tidak, ya. Dalam ceramahnya yang diunggah oleh sebuah kanal Babe Aldo sekitar tanggal 27 Juni 2024, dengan lantang dan dengan penuh agitasi beliau memberikan tantangan, bahkan sudah bernada persekusi dan ancaman, di mana Habib Muhdor menyampaikan Imad Dajjal dan para pengikut Dajjal kalau tidak segera meminta maaf akan diberikan shock terapi tegangan tinggi. Bahkan dia memberikan satu ilustrasi peristiwa yang terjadi sebelumnya, yakni ketika terjadi persekusi terhadap kelompok Syiah di beberapa daerah di Jawa Timur sebagai satu tarikan histori yang akan beliau lakukan. Ini saya kira merupakan langkah yang kurang bersahabat. Iya. Dan kita selaku pecinta ulama Nusantara wajib melakukan sikap yang tegas juga agar perilaku semacam itu tidak terulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan Divisi Hukum dari PWI yang terhormat Bapak Ari Ahmad. Kami persilakan Pak Ari Ahmad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hanya menyikapi dari pasal-pasal yang memang berkaitan dengan perbuatan yang bersangkutan. Buat terkait yang dilakukan oleh Habib Muhdor, diduga yang bersangkutan telah melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya adalah menghasut dan mengajak. Nah, bila kita lihat konten beliau yang ada di konten Babe Aldo, beliau mengajak jamaahnya, apakah Kiai Imad ini perlu diberi shock terapi atau tidak? Ini jelas menurut saya selaku divisi hukum ini melanggar pasal tersebut, sehingga wajar bila mana masyarakat kemudian bereaksi dan memberikan semacam permintaan klarifikasi bila mana tidak ditanggapi dalam waktu 7 kali 24 jam dari perjuangan Wali Songo Indonesia, termasuk dari Barisan Kesatria Nusantara, Perhimpunan Advokat Nahdlatul Ulama, kemudian dari Perhimpunan Babat Banten. Kami akan menempuh langkah hukum demi menjaga marwah para Kiai Nusantara. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kami sebagai orang-orang yang paham dan mengerti hukum, apalagi kami ini santri-santrinya para kiai-kiai Nusantara,
Jadi kami mengambil langkah-langkah seperti ini adalah sebagai solusi, karena kami tidak akan meniru mencontoh apa yang dilakukan mereka. Itu tidak baik dan itu harus dihentikan. Saya kira itu teman-teman media. Dari saya Muhammad Rofi Mukhlis selaku Ketua Umum BKN, terima kasih kepada para guru yang hadir di sini. Besar harapan kami mudah-mudahan ini diperhatikan betul oleh semuanya, termasuk dari kami juga. Siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri, apalagi ancaman-ancaman yang sampai mengatakan akan menggunakan tegangan tinggi segala itu. Terima kasih. Afwan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.